Salah hadis yang menyatakan Rasulullah menyampaikan bahwa datangnya hari kiamat itu hari Jumat. Nah, itu Nabi bilang, oh ya macam-macam lah ininya, framingnya. Silakan. Pengetahuan Nabi Muhammad lebih tinggi daripada Tuhan yang mereka sembah. Tanya Yesus, Yesus hari apa kiamat? Oh tahu. Nabi Muhammad ditanya, wahai Nabi Muhammad, hari apa terjadinya kiamat? Hari Jumat. Tapi Jumat yang kapan, tahun berapa, itu tidak ada yang tahu. Karena itu hanya Allah yang tahu. Ya benar. Nah, terus kemudian, akurat mana dengan pemberitaan Tuhannya Kristen? Apa kata Tuhan Kristen? Begini, bertobatlah, karena kiamat sudah dekat. Ini udah 2000 tahun udah kiamat-kiamat. Pembohong, dusta. Lalu kemudian, kalau Nabi Muhammad mengatakan, aku tidak tahu apa yang akan diperlakukan terhadap aku, wajar. Emang ada yang tahu seperti apa nanti di surganya Kristen? Nggak ada yang tahu, kecuali mereka menjadi mempelai wanita semua. Tapi ada hal yang menarik. Di dalam Al-Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu wa amilus salihat fi rawdatil jannah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh akan berbahagia, akan bersenang-senang di mana? Di surga. Mereka mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Lahum ma yasha'ula inda masya'un inda rabbihim. Apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya, itu yang mereka dapatkan. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Sedangkan Tuhan mereka, coba Anda baca di dalam 1 Korintus, berapa itu? 1 Korintus 15, nomor 28. Tetapi jikalau segala sesuatu ditaklukkan di bawah Kristus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia. Yesus menaklukkan dirinya, hancur mina. Yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Hancur. Ternyata sembahan mereka kelak menaklukkan dirinya sendiri. Yang takluk itu ciptaan, yang takluk itu makhluk, yang takluk itu manusia, yang takluk itu binatang, tumbuhan, malaikat, setan, iblis. Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla, tidak akan pernah takluk kepada siapapun. Jadi jangan heran ketika orang Kristen itu bertanya tentang Quran, bertanya tentang Islam, karena mereka nggak ada ilmu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurra ayun jazaan bima kanu ya'malun. Ini Quran, bos. Apa kata Quran? Tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, berupa berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang menyenangkan hati mereka, sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka kerjakan ketika mereka hidup di bumi. Ini Quran yang mengatakan, Al-Quran yang mengatakan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrah ayun. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Kenikmatan apa yang mereka akan dapatkan nanti, tak ada yang tahu. Tak seorang pun yang tahu. Begitu juga Yesus. Begitu juga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menarik, teman-teman, dalam kitabnya saudara Kristen, 1 Korintus 2 nomor 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini masih rahasia. Semua rahasia. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, 1. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, 2. Apa yang tidak pernah timbul, bahkan timbul dalam hati manusia, itu tidak akan pernah. Dan semua itu disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Berarti masih rahasia dong. Masih rahasia. Cuman ada 1 yang apes, 2 yang apes. Yang pertama, yang tadi yang saya katakan kepada saudara-saudara Kristen, 1 Korintus 15 nomor 28, ternyata Tuhan kalian itu nanti takluk. Tuhan kamu itu takluk. Kan kasihan, Tuhan kok takluk? Takluk kepada siapa? Takluk kepada Tuhan. Jadi Tuhanmu akan takluk kepada Tuhan, kan aneh.
Yang kedua, di dalam kitab mereka sendiri, 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata seperti apa nasib kita nanti. Yeay! Nasibnya nggak jelas. Pret! Nasibnya belum jelas, padahal anak-anak Tuhan. Pret! Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa nasib kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Kristus. Ternyata Tuhan yang mereka sembah nanti akan sama seperti bom-bom. Wah, Tuhan yang mereka sembah ternyata nanti sama seperti kiamat. Aduh, hai, agak gemulai sikit. Ternyata Tuhan yang mereka sembah nanti seperti orang Afrika. Udah bisa jawab. Matanya, saya diam dulu. Oh, Diam dulu. siap. Anak kuntil, diam. Makasih. Jadi orang-orang Kristen itu nanti, dan juga Tuhannya yaitu Yesus, itu nasibnya sama. Yesus itu bukan bernasib Tuhan, kawan-kawan. Kristen harus menyadari nasib Yesus itu sama seperti nasib manusia. Nasib manusia itu hancur. Tapi kalau ada manusia bernasib manusia, itu mah wajar. Tapi kalau Tuhan bernasib manusia, hancur celoko. Ada Tuhan yang takluk, hancur mina. Kalau manusia yang takluk itu mah biasa. Jadi orang Kristen, kalau kalian itu mau bahas Islam, kudu kuasai Bible dulu. Jangan sampai ditampar sama Bible lu sendiri. Silakan.